Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Gak kerasa ya, kita sudah melewati 14 hari masa belajar di rumah. Aduh, aku sudah mulai jenuh nih. Aku sudah mulai bosan. Teman-teman, hari ini sudah melakukan aktivitas apa saja? Jangan mager di rumah ya, tetap terus belajar dan menjaga kesehatan. Hari ini spesial, Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat dengan COVID-19. Siapa sih dia? Sebetulnya, seberapa berbahayanya sih dia? Dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Tapi, yang akan menjelaskannya bukan Bapak, melainkan kakak yang di sebelah sana tuh. Tapi kok nggak ada? Kita panggil dulu ya. Hai. Oke, karena kakaknya sudah ada, selamat belajar ya anak-anak. Bapak izin pamit mundur dulu ya. Dadah. Hai teman-teman. Kenal dong dengan aku. Kakak kayaknya mirip deh sama dia. Tapi dia beda, lebih ganteng kakak dong daripada yang tadi ya. Jangan bilang-bilang ya. Oke teman-teman, mari kita mulai belajar hari ini. Kita akan mengenal lebih dekat dengan COVID-19. Serem ya? Serem apa cantik sih teman-teman? COVID-19 itu siapa ya? COVID-19 adalah salah satu keluarga dari coronavirus atau virus corona. Sebetulnya berarti dia punya keluarga dong. Ya, dalam sejarah dulu pada tahun 2002, mungkin kalian belum lahir saat itu, ditemukan salah satu keluarga virus corona di Cina. Disebut dengan SARS-CoV, kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Dia menyebabkan penyakit yang luar biasa saat itu di Cina dan sampai ke seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2012 ditemukan yang disebut dengan MERS-CoV. MERS-CoV adalah Middle East Respiratory Syndrome. Kali ini keluarga corona menyerang daratan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan sekitarnya. Sama-sama menyebabkan penyakit yang luar biasa saat itu. Lalu COVID-19 siapa? Kok namanya beda sih? Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kepanjangan dari World Health Organization, COVID-19 adalah kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Loh, 2019 ya? Sekarang kan 2020. Ya, disebut dengan COVID-19 karena virus ini muncul pertama kali di penghujung tahun 2019. Di mana mulanya? Virus corona ini yang disebut dengan COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara China. Awalnya virus ini tidak menjangkiti manusia. Transmisinya dari hewan liar ke manusia, tidak dari manusia ke manusia lain. Namun, seiring berjalanan waktu, ternyata COVID-19 ini beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mampu menularkan penyakitnya dari manusia ke manusia. Serem ya? Bagaimana gejala yang ditunjukkan oleh orang yang terkena COVID-19? Mereka akan menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, sesak nafasnya, flu, atau demam, kemudian sakit kepalanya, dan badannya terasa lemah, tidak bisa digerakkan. Di gejala-gejala yang lebih parah, mereka sama sekali tidak bisa bergerak dan membutuhkan ventilator untuk bantuan pernapasannya. Namun, di beberapa kasus ditemukan mereka yang terindikasi terpapar COVID-19, tetapi keadaannya tetap sehat dan bugar, seperti terlihat tidak ada penyakitnya. Ya, itu dalam dunia kesehatan disebut dengan asimptotik, atau mereka yang tidak menunjukkan gejala-gejalanya. Aduh,
Maaf ya, agak sedikit keceletot. Malu. Oke, kita lanjutkan. Lalu, kalian harus tahu nih beberapa istilah yang berkaitan dengan lingkaran COVID-19. Pertama, kita mengenal dengan istilah ODP. Apa sih ODP? ODP itu artinya orang dalam pemantauan. Mereka yang baru saja pulang dari luar negeri yang terindikasi terpapar COVID-19 lalu sampai ke Indonesia namun tidak menunjukkan gejala-gejala yang tadi disebutkan. Mereka seperti terlihat sehat namun berada dalam pemantauan petugas kesehatan. Yang kedua, ada yang disebut dengan PDP. PDP artinya pasien dalam pengawasan. Mereka yang menunjukkan gejala seperti batuk, flu, dan yang lainnya dan diawasi oleh petugas kesehatan untuk menghindari kemungkinan apakah pasien ini termasuk positif COVID-19 atau tidak. Lalu, ada yang disebut dengan istilah suspek. Suspek artinya mereka yang baru pulang dari luar negeri yang terindikasi terpapar COVID-19 dan menunjukkan gejala-gejala yang tadi disebutkan di awal. Mereka akan melalui tes uji coba di laboratorium kesehatan untuk memastikan apakah penyakit yang dideritanya merupakan indikasi dari gejala COVID-19 atau bukan. Mereka akan ditentukan positif atau negatif. Ternyata serem juga ya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Nah, ini jawabannya dan ini harus menjadi perhatian bagi kita. Pemerintah sejak 2 pekan yang lalu telah menetapkan aturan bagi kita untuk belajar dari rumah. Memangnya untuk apa sih? Kok harus di rumah? Kan kita sehat. Nah, tujuannya kalian belajar dari rumah atau ayah dan ibu kalian bekerja dari rumah atau yang disebut dengan istilah work from home itu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Karena sampai sekarang virus ini tidak ditemukan obatnya. Jadi, kita masih bisa berusaha untuk membatasi penularannya, memutus mata rantai penularan COVID-19 ini di sekitar lingkungan kita. Coba kita bayangkan ya, kalau semua tiba-tiba sakit, lalu semua tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, sedangkan kapasitas rumah sakit kita terbatas dan jumlah tenaga medis yang harus bekerja di rumah sakit juga terbatas. Bisa kita bayangkan berapa banyak pasien yang tidak tertangani nantinya. Maka dari itu, mari kita belajar dari rumah. Lalu, bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan selain itu, tentu saja, 1, kita harus rajin mencuci tangan kita sebelum dan setelah makan dan atau setelah beraktivitas yang lain. Selama tangan kita kotor dan belum dibersihkan, terindikasi mengandung banyak kuman, kita dianjurkan dan dilarang untuk menyentuh bagian-bagian sensitif dari tubuh kita seperti hidung, mulut, dan mata. Kenapa sih demikian? Tentu saja untuk menjaga kemungkinan terjadinya penularan. Selain itu, teman-teman harus rajin mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jangan makan yang instan terus ya. Memang sih enak, cepat, tetapi ternyata itu tidak baik bagi kesehatan kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga. Berolahraga yang ringan di sekitar lingkungan rumah kita. Untuk apa sih tujuannya? Tentu saja untuk menjaga stamina dan kekebalan tubuh kita atau imunitas kita. Loh, memangnya kenapa? Kalau kita menjaga imunitas kita atau kekebalan tubuh kita, kita lebih siap untuk menjaga kesehatan di lingkungan keluarga kita. Jangan lupa juga loh, walaupun teman-teman di rumah tidak berangkat ke sekolah, tapi mandi pagi tetap jangan dilupakan ya. Itu salah satu cara untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Masa sih mentang-mentang belajar di rumah, tetapi tidak mandi? Bau ya? Tidak, aku selalu mandi. Selanjutnya, teman-teman pasti sudah mengenal dengan istilah social distancing. Atau kalau menurut WHO disebut dengan physical distancing. Apa sih itu physical distancing? Physical distancing adalah
kegiatan kita untuk berusaha menjaga jarak antara kita dengan orang lain. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk mengurangi kemungkinan penularan COVID-19 di sekitar kita. Loh, memangnya kenapa? Ternyata COVID-19 ini menular berdasarkan droplet. Apa sih droplet itu? Droplet itu artinya cairan atau dalam butiran cair dengan percikan air, bukan melalui media airborne atau udara. Maka dalam jarak yang tertentu, droplet akan menjadi media untuk tersebarnya COVID-19 ini. Kalau ada seseorang yang sedang batuk atau flu, maka tentu saja itu akan berpeluang untuk berpindah virusnya dari orang tersebut ke orang yang berada di sekitarnya. Tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita menjaga jarak bersama teman-teman. Dan jangan malu kalau harus berusaha mengganti salamannya menjadi seperti ini. Bukan tidak menghormati orang lain, tetapi tetap kita menunjukkan rasa hormat dengan cara yang lebih aman dan lebih sehat. Dan untuk teman-teman yang beribadah, tentu lebih baik untuk belajar dan beribadah serta bekerja di rumah saja. Tetap untuk menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Selanjutnya, yang paling penting adalah teman-teman harus menjaga keluarga kita bersama-sama agar mereka yang rentan terkena virus ini tetap terlindungi. Teman-teman, perlu diketahui ya, walaupun kita dalam keadaan sehat, tetapi mereka yang berusia di bawah 20 tahun berpotensi untuk menjadi carrier. Apa sih itu carrier? Carrier itu artinya mereka yang terlihat sehat tetapi membawa virus itu dan berpotensi untuk menularkan virus itu kepada mereka yang rentan terkena, seperti para lansia atau adik bayi kita nih yang masih kecil. Bahaya juga ya. Jadi kita harus lebih meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kita di setiap hari, di setiap waktu, di setiap saat. Dan jangan lupa yang paling penting, yaitu kita tingkatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa ya, semoga negara kita segera pulih, semoga kota kita menjadi cepat pulih. Dan yang paling penting, kita dukung dengan luar biasa para pahlawan kita, para petugas medis, para dokter, perawat, aparat keamanan yang berada di garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Say hi and goodbye, keep healthy di rumah, stay at home, belajar dari rumah. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.